Kalau kita bicara mengenai Menteri BUMN, biasanya topiknya seputar infrastruktur, kinerja keuangan, dan transformasi perusahaan-perusahaan plat merah. Tapi kali ini saya ingin mendiskusikan hal yang berbeda. Hal yang menyangkut nasib bangsa ini. Apa itu pendidikan? Saat ini saya akan membahas tentang sekolah rakyat, program pemerintah yang ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang layak. Lantas apa hubungannya dengan Kementerian BUMN? Bersama saya, Pak Erick Thohir, akan menjelaskan seorang menteri, juga seorang ayah, juga seorang warga negara yang sejak lama yakin bahwa solusi untuk kemiskinan dan ketimpangan bangsa ini adalah lewat pendidikan. Pak Erick, terima kasih waktunya. Gimana? Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah, Pak Erick. Pak Erick, saya itu sering mengamati Bapak, baik sebagai Menteri BUMN, baik Ketua PSSI, Bapak itu selalu menekankan tentang pentingnya pendidikan, Pak. Kenapa, Pak? Memang saya percaya pendidikan itu menjadi fundamental untuk kemajuan seorang individu atau bangsa. Dan saya percaya visi besar Bapak Presiden. Dan kalau kita lihat Bapak Presiden, sejak beliau berkampanye dulu-dulu, sebelum jadi Bapak Presiden, visi kerakyatannya memang sangat dalam dan luar biasa. Di mana membangun manusia Indonesia seutuhnya, melalui salah satunya pendidikan. Dan yang lainnya tentu kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Itu beliau konsisten. Nah, sejalan dengan hal itu, dan sama seperti yang saya rasakan selama ini saya dibesarkan oleh orang tua saya, selalu orang tua saya bilang pendidikan utama. Karena kamu itu dihargain karena kapabilitas kamu, hasil kamu, kerja kamu, bukan uang kamu, bukan apapun, tapi karena track record kamu. Nah, inilah yang saya lihat juga Bapak Presiden ingin menggali potensi bangsa kita. Tidak hanya berdasarkan kekayaan alam yang akan habis. Nah, itulah kenapa beliau bicara tidak hanya sekolah rakyat. Ya, ada sekolah unggulan juga, ya, sekolah Garuda dan lain-lain gitu. Nah, khusus untuk sekolah rakyat ini lebih lagi mendalam. Saya terharu ketika Bapak Presiden bicara kepada saya, Pak Erick, ini bukan sekedar istilahnya pendidikan saja. Tapi ini sebuah perjuangan dan memastikan kita hadir di bawah. Bahwa yang miskin tidak boleh terus miskin dan bodoh. Itu luar biasa loh kata-kata. Hadir di bawah. Ya. Artinya kita mesti bisa membuktikan bahwa yang namanya accessibility pendidikan itu, kesempatan mereka itu maju, ya, harus bisa diberikan kepada semua rakyat Indonesia. Nah, saya memberikan contoh misalnya, ya, ini kembali bicara pribadi saya, ya. Bapak saya itu, ya, memutuskan merantau dari kampung Gunung Sugih di usia 9-10 tahun waktu itu, dengan tujuan sekolah. Karena di kampung beliau tidak ada SMP. Beliau merantau, ya, ke Bandar Lampung untuk mencari SMP. Lalu beliau mencari lagi, ya, SMA di Jawa. Nah, itu kan struggling individu. Tapi sekarang bagaimana pemerintah hadir memberikan fasilitas yang luar biasa kepada rakyat miskin yang ingin tadi yang diberi kesempatan oleh Bapak Presiden dengan visi kerakyatannya untuk naik kelas. Ya, ini hal yang benar-benar buat saya sentimental, sejalan dengan tentu cerita keluarga saya yang tadi gitu, walaupun konteksnya berbeda. Ya. Jadi ini hal-hal yang luar biasa. Ya sama, keluarga Thohir keluarga miskin dulunya. Nah, sekolah rakyat ini yang saya lihat ini akan menimbulkan tadi, ya, kesempatan-kesempatan baru untuk siapapun di bangsa kita. Sama,
Kalau kita bicara sepak bola, nah ini ya kan. Kalau kita lihat para pemain sepak bola ini kebanyakan ya background-nya dari keluarga yang tidak mampu. Ya, coba kita lihat kemarin para pemain U17 kita yang lolos. Ya. Mungkin hampir 30-40% kalau tidak salah, saya mungkin maaf datanya bisa salah. Itu keluarganya masuk program PNM Mekar. Ya, itu jadi ibu-ibu di desa-desa meminjam dana ya yang dibantu oleh program pemerintah, kebetulan perusahaannya PNM BUMN ya untuk pendanaan di desa-desa. Artinya kan ini sebuah program yang berkesinambungan dari fundamental ekonomi keluarga, lalu anaknya main bola jadi pemain bintang. Nah, ini bayang sekolah rakyat ini lebih masif juga. Iya. Bapak Presiden akan membangun sekolah-sekolah rakyat ini di mana-mana. Rakyat miskin diberikan fasilitas boarding school, pendidikan internet, accessibility, bahkan yang saya dengar, ya, Bapak Presiden akan memberikan guru-guru terbaik di situ. Ya, makanya sahabat saya, ya, Gus Ipul stres-stres sekarang. Untung ya udah biasa di bawah. Beliau kan pernah jadi menteri, pernah wagub, ya. Ini beliau masih sekjen NU, jadi beliau pengalaman gitu. Nah, hal-hal ini yang saya rasa sangat positif, ya, dan konsisten dengan visi kerakyatan Presiden. Pak, di tahun ini kan data terakhir menunjukkan hampir 4 juta anak, Pak, tidak bisa mengenyam pendidikan. Bahkan yang sudah sekolah itu tidak punya akses lampu, tidak punya meja, tidak punya sinyal gitu. Apa sih Pak yang paling mengusik Bapak nih melihat realitas seperti ini, Pak? Nah, ini kan yang tadi piramida di bawah itu, ketika ini besar di bawah, waktu naik SMP berkurang, naik SMA berkurang, dengan tentu faktor salah satunya ekonomi keluarga, di mana mereka yaudah kamu cari makan aja, bantu keluarga. Ya, dan ini konteksnya tidak hanya di pedesaan ya. Kalau kita lihat di perkotaan, coba banyak sekali foto-foto kehidupan, gambar-gambar kehidupan yang kita bisa lihat secara realita. Bapak ibu ngangkat gerobak, maksudnya mencari barang rongsokan, anaknya di belakang. Artinya anaknya nggak sekolah. Nah, ini kan akhirnya kemiskinan terstruktur, pembodohan struktur. Nah, ini yang saya lihat memang ini yang akan diperbaiki oleh Bapak Presiden. Salah satunya beliau membangun ekosistem. Satu tadi di pendidikan, sekolah rakyat. Lalu beliau juga mulai mengintervensi ekonomi desa dengan koperasi Desa Merah Putih. Ya, nanti kita bicara lagi topiknya. Ya, kalau bisa tiap minggu interview nih. Boleh, gitu. Pak. Nah, lalu Bapak Presiden juga ya tetap ya yang namanya KUR itu sekarang salah satunya buat perumahan. Ya, Pak. Ya, ini karena kan orang tinggal itu kan akhirnya akan mempunyai stabilitas. Ya, bagaimana akses kepada lampu, pendidikan macam-macam, ya, lingkungan yang sehat. Bahkan Bapak Presiden menawarkan nanti diskusi juga, cek kesehatan tadi, ya, gratis setahun sekali. Jadi ini beliau sedang memikirkan ekosistem. Nah, makanya perlu waktu. Jangan apa-apa dihujat, dikritik, kasih kesempatan beliau bekerja gitu. Dan saya sebagai pembantu Presiden, saya akan terdepan mengambil posisi ketika hujatan itu, ya, saya secara pribadi melihat tidak benar. Nah, sekolah rakyat ini sebuah program yang luar biasa. Dan disitulah ketika tadi piramida ini, ya, ada yang terkurangi karena tadi ada accessibility ekonomi. Nah, inilah intervensi sekolah rakyat. Nah, sekarang mengenai fasilitas, ya, ini sudah ada instruksi presidennya, ya. Pak Mensos menjadi leading karena memang kalau sosial ini ya Pak Mensos ya Gus Ipul yang leading, di mana diberikan dana yang besar disupport oleh Bapak Presiden. Nah, kebetulan seperti biasa
saya sebagai Menteri BUMN ini sekarang kan regulator, ya. Saya juga pengawasan, Ya. karena operasionalnya kan investasi sudah di Danantara. Nah, saya juga mendapat posisi kalau ada government assignment atau penugasan itu tetap di Menteri BUMN. Nah, salah satunya kita memastikan ya sekolah rakyat ini punya akses internet, akses listrik, ya, dan juga percepatan pembangunan Infrastruktur. ya itu. Tapi sama-sama secara profesional ya. Dan saya sudah minta melibatkan juga kontraktor-kontraktor yang ada di daerah-daerah ya, jangan hanya ngerjain sendiri gitu, pengusaha daerah tertinggal. Nah, ini yang saya bilang beberapa perusahaan karya harus melakukan ini, dan juga saya pastikan ya pembayaran benar, jangan nanti problem masalah baru vendornya nggak dibayar. Nah, ini ya. Nah, ini kita lakukan, dan saya pastikan sistem pembayarannya clean ya, dan saya minta Karya, Nindya Karya salah satunya untuk memastikan pembukaannya jangan aneh-aneh. Ya. Nah, ini yang kita coba lakukan, dan saya berharap tentu ya peran-peran lain yang bisa berkesinambungan memberikan fasilitas terbaik kepada sekolah rakyat ini. Pak, bagaimana Bapak memastikan BUMN untuk sekolah rakyat ini, Pak, bukan sekedar CSR atau seremonial dalam bentuk foto, Pak, tapi adalah program yang atau sistem yang hidup, berdampak dan berkelanjutan, Ya, Pak. tadi kalau soal listrik sama internet, kalau mati kan langsung ketahuan gitu. Ya. Tapi kalau modeling pendidikannya bukan di kami. Kita tidak mau masuk ke ranah yang tidak kita capable. Makanya kita hanya fokus membantu tadi akses kepada internet, listrik, dan juga akses kepada tadi pembangunan, percepatan untuk percontohan sekolah rakyat itu, tetapi melibatkan juga yang namanya kontrak daerah, dan dipastikan pembayarannya benar, transparan. Ya, lebih dari itu tentu saya tidak mau bicara karena bukan tupoksi saya, karena modeling sistem pendidikan saya rasa Pak Mensos, Pak Abdul Mufti, saya rasa udah punya program yang lebih mendalam ya. Dan kami melihat ini program visi kerakyatan, salah satu visi kerakyatan yang Bapak Presiden sedang gulirkan, dan kita mendukung ya. Jadi dan saya secara pribadi akan menjadi bagian terdepan juga yang melihat program ini bagus ya, dan saya rasa rakyat nanti akan menilai. Pak Prabowo itu terlihat begitu serius, Pak, memberi akses pendidikan ke semua masyarakat Indonesia, Pak. Selain tadi yang Bapak bilang soal gizi, ekonomi, dan lain yang Bapak sebut ekosistem yang lagi dibangun, Pak. Bagaimana Bapak memaknai kepercayaan Pak Presiden ini kepada Bapak sebagai Menteri BUMN, Pak, untuk sekolah rakyat ini, Pak? Kerja serius, kerja benar, turun ke bawah. Dan kalau mengenai turun ke bawah, nggak usah ditanya, saya sering turun lah. Cuman memang jarang terlihat. Ya. Tapi ya saya melihat ketika saya turun, beberapa sekolah rakyat ini sudah mulai bergulir, ya. Tapi kembali ini kan proses, perlu waktu, ya. Ada misalnya sekolah rakyat ini kan dia perlu beradaptasi. Nah, kadang-kadang kita juga jangan terjebak begini juga, terjebak headline. Oh, muridnya lari. Nah, itu yang jadi headline gitu, bukan? Oh, ini akses pendidikan yang luar biasa gitu. Ya kembali, masalah beberapa murid yang pergi itu kan dia perlu apa ya, adaptasi. Ya mungkin selama ini dia terbiasa bebas siang malam main, ya tidak aturan. Hari ini sekarang masuk ke asrama, ya harus pagi bangun, olahraga, sekolah, tidur, makan. Ya mungkin tidak terbiasa, tetapi sebenarnya konteks kalau kita membangun bangsa ini, ya salah satunya yang saya selalu bilang, membangun disiplin, dibangun mental.
Ya, itulah yang saya tekankan juga di dalam sepak bola ini kembali, bukan lari kanan kiri ya. Ketika tim nasional kita bertanding, selalu yang saya tekankan fighting spirit untuk memberikan yang terbaik, mental. Untuk fight dulu. Selain tentu menaikkan kapabilitas dan lain-lain, dan disiplin harus ada gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kadang-kadang kita lupa. Ya, ranking 118 ketika kita ketemu ranking 20 besar, ya kita menganggap wah kita selevel dan bisa menang. Tapi nggak apa-apa. Itulah yang namanya optimisme bangsa. Nah, sama anak-anak di bawah yang keluarga miskin ini harus punya ya mata yang terbuka. Oh, kesempatan itu ada buat saya gitu. Pak, Ya. sekolah rakyat ini kan memang menyasar anak-anak tidak mampu ya Pak. Dan mereka itu tuh mungkin selama ini tidak terbayang Pak. Akan bisa sekolah di tempat yang layak ya Pak. Iya. Pak, kalau Bapak... Dan tidak hanya layak tadi, mereka juga tidak berekspektasi. Mereka punya jadwal kehidupan yang diatur gitu loh. Pak, kalau Bapak bisa ketemu langsung nih Pak dengan anak-anak yang akhirnya punya kesempatan Ya baik sudah, itu, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya bilang tadi saya akan cerita mengenai orang tua saya. Kalau saya cerita mengenai saya, Erick Thohir sudah lahir di Jakarta, jadi bukan contoh yang mereka ini kan gitu. Tapi saya akan cerita mengenai bapak saya yang bagaimana miskin, ya punya keinginan untuk maju dengan pendidikan, merantau, yang akhirnya menjadi salah satu pengusaha yang ya bisa baik gitu tanpa hal-hal yang negatif gitu. Dan beliau mengajarkan saya, kakak saya, dan bahkan saya mengajarkan anak saya bagaimana track record nama baik itu menjadi penting. Uang bukan segalanya gitu. Pak, banyak yang bilang masalah pendidikan Indonesia itu begitu kompleks Pak. Mulai dana, kualitas, kekurangan guru. Apa yang membuat Pak Erick Thohir itu yakin bahwa ini saatnya gitu, ini masih bisa diperbaiki Pak? Saya tidak mau lari bicara ke tupoksi kementerian lain. Baik. Saya melihat bahwa visi kerakyatan Bapak Presiden untuk sekolah rakyat ini konkret, dan saya yakini para menteri yang mempunyai tugas khusus di sini mereka akan bekerja keras ya karena Bapak Presiden serius, Bapak Presiden mengawasi ya, dan ini waktunya juga kita kembali introspeksi sendiri apa yang kurang, termasuk kami di Kementerian BUMN, kami selalu introspeksi apa yang kurang, ya, dan kita juga jangan jumawa apa yang bagus, ya, itu menjadi sebuah hal-hal yang menyombongkan diri, tidak. Semua itu harus kita review. Nah, dan saya yakin para menteri yang bekerja Kabinet Merah Putih ini di bawah pengawasan Bapak Presiden, yang kita lihat hari Sabtu, hari Minggu kadang-kadang rapat, ya tengah malam juga beliau rapat. Ya saya rasa kalau Pak Presiden serius, Menteri nggak serius, ya ada yang salah sama kita gitu. Pak, saya ingin membacakan Pak sepotong kalimat dari surat yang ditulis seorang murid SMP. Wah, iya. Untuk sekolah rakyat namanya Erni Pak, yang ditujukan untuk Presiden Prabowo. Satu kalimat saja Pak, karena agak panjang Pak. Saya bacakan ya Pak. Kami ingin membuktikan kepada orang-orang yang mengatakan dan meragukan bahwa orang yang miskin tidak akan sukses. Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kami pasti bisa sukses dan menggapai cita-cita kami. Cocok. Saya sebagai ketum PSSI juga begitu. Ya, kita harus membuktikan sebagai bangsa, sepak bola kita kalau dikelola dengan baik, transparan, serius, pasti ranking kita naik. Nanti sewaktunya, kita bisa dipandang. Tapi menuju sana perlu proses sama. Anak-anak ini masuk ke sekolah perlu proses. Dan mereka harus menunjukkan jati diri sampai mereka nanti lahirlah yang namanya pemimpin-pemimpin baru masa depan dari background ya yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Sama seperti keluarga saya yakin bapak saya tidak pernah terbayangkan ya ada anak-anaknya ya, yang bisa juga kontribusi sesuatu buat negara ini. Tidak pernah terbayangkan dari seorang anak di Gunung Sugih yang miskin, ya berani ya merantau hanya mencari pendidikan,
dengan umur yang 9-10 tahun itu sesuatu kalau film-film gitu yang nggak terbayangkan. Jadi kalau cerita itu ada, tadi yang ditulis oleh Erdi itu pasti ada. Dan saya yakin anak-anak Indonesia punya kapabilitas yang sama ya dengan anak-anak yang ada di dunia. Cuman kesempatannya yang belum terberikan. Dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden pemerintah. Baik Pak, terima kasih untuk Jadi waktunya, nanti Pak. tiap minggu kita coba gali yang lain dong ya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Erick Thohir. Nelson Mandela pernah mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya Andi Muhyiddin, sampai jumpa.